Akhirnya Bahar Smith angkat bicara dan dia pun sepertinya tidak mempedulikan apa yang menjadi kritikan-kritikan TJ, bahkan merasa tidak kenal TJ. Anak nggak kenal dia siapa anak nggak tahu. Katanya dia sering hina anak caci maki, biarin aja, bodo amat. Kalau emang benar laki-laki datang yang cuma bicara. Ini nggak pakai lipstick, bibirnya hitam teman-teman. Lebih hitam dari bibir gua malah. Dan lagi anak nggak pernah masalah. Siapapun bukan hanya. Emang nggak ada masalah. Emang ada masalah. Gua nggak manggil lu misalnya seperti orang lain. Gua manggil nama lu. Kan nggak salah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolangi 9 dari Buktapan Talopi, Kabupaten Bulukumba. Kali ini ada satu video di mana Habib Bahar sepertinya sementara live dan menanggapi satu komentar dari netizen terkait soal bagaimana TIJ selama ini membahas dirinya di dalam konten-kontennya. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa tanggapan Habib Bahar itu merasa tidak kenal TIJ dan hampir tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh TIJ. Lalu TIJ tentu orang yang tidak gampang dipatahkan. Dia pun menanggapi apa yang disampaikan oleh Bahar Smith. Bagaimana reaksi dari TIJ, kita lihat secara bersama-sama. Kang Bahar live dong dengan TIJ. Biar nggak pecah belah umat. TIJ siapa? Anak nggak kenal. Anak live sama teman-teman anak, sahabat anak yang habaib terkenal aja anak nggak pernah live. Apalagi sama siapa itu yang namanya TIJ itu anak nggak kenal dia siapa. Dia siapa anak nggak tahu. Katanya dia sering hina anak caci maki, biarin aja, bodo amat. Kalau emang benar laki-laki datang yang cuma bicara. Dan lagi anak nggak pernah masalah. Siapapun, bukan hanya dia yang mau hina, mau caci, mau maki, anak nggak pernah bermasalah. Mengenai apa yang sudah pernah kita bahas, saya menyebut nama langsung. Enggak main pakai inisial dan segala macam. Walaupun nama saya hanya sekedar berani disebutkan inisial. Karena tidak kenal. Tidak kenal. Nggak kenal, pokoknya nggak kenal lah. Selamat siang, Bahar. Udah ngopi belum? Kopi paling enak kopi Aceh kan? Tuh. Bentar, gua putarin dulu ada video dari channelnya si Kocep ya. Kang Bahar. Kedengeran nggak? Iya siapa? Nah nggak kenal. Oke, bagus kalau nggak kenal. Karena TJ kan bukan orang terkenal. Anak live sama teman-teman anak, sahabat anak habaib terkenal aja. Oh ceritanya ada yang komen nih. Beb, live dong sama TJ. TJ siapa? Anak nggak kenal katanya. Oke, anak nggak paham yang begitu-begitu. Nggak pernah live, apalagi sama. Oh ceritanya dia sama habaib, teman-temannya sesama habaib aja nggak pernah live. Apalagi TJ yang anak nggak kenal. Ya, paham ya maksud narasinya. Kalau sama si Ngabalin pernah live ya, level. TJ itu anak nggak kenal dia siapa. Dia siapa anak nggak tahu. Oh, dia nggak tahu. Kita lanjut ya, kita lanjut. Katanya dia sering hina anak caci maki, biar. Nah, tadi katanya nggak kenal. Sekarang kok tahu? Walaupun narasinya dipakai, katanya dia sering caci makian. Nggak sering, jarang-jarang juga. Nggak sering. Ya, ada aja ente. Ya bodo amat. Kalau emang benar laki-laki datang cuma bicara. Oh gitu, kalau benar laki-laki benar datang dengan cuma bicara. Lu bicara sekarang, datang dong. Ini nggak pakai lipstick, bibirnya hitam teman-teman. Lebih hitam dari bibir gua malah. Dan lagi anak nggak pernah masalah. Siapapun bukan hanya.
Emang nggak ada Itu masalah. reaksi Nggak ada masalah. TJ yang Gua manggil lu menurut saya misalnya keren di ya. orang lain. Gua manggil Dengan datar menanggapi apa yang menjadi pernyataan-pernyataan Bahar Smith di dalam videonya, dan terkesan memang bahwa TJ itu tidak punya rasa takut sama sekali terhadap apa yang selama ini dia sampaikan ke Bahar Smith. Ya karena memang selama ini yang disampaikan adalah fakta-fakta berupa kritikan-kritikan terhadap para habaib yang selama ini membuat provokasi di masyarakat, melakukan hujatan-hujatan yang kadang-kadang diarahkan kepada pemimpin tanpa mau melihat posisinya sebagai orang yang ada di Indonesia. Selama ini bahwa para habaib ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik sebagai orang yang dihormati, orang yang dihargai oleh rakyat Indonesia, ya mestinya memang teman-teman habaib ini lebih mendorong edukasi ketimbang hujatan-hujatan dan provokasinya. Sekalipun kita tahu bahwa hal-hal demikian ini dilakukan karena boleh jadi ada agenda di dalamnya. Tapi kan tidak mesti agenda itu mengorbankan nasionalisme kita. Tidak mungkin misalnya orang lain yang akan membela pemimpin kita, yang akan membela negara kita, sementara kita sendiri melakukan hinaan-hinaan, melakukan cacian-cacian, melakukan pendegradasian terhadap bangsa kita. Itulah kenapa Habib Lutfi selalu berpesan bahwa apapun yang terjadi di negara ini, seyogyanya sebagai anak bangsa itu kita harus menutupi aibnya bangsa kita. Itu kasarnya seperti itu ya. Kenapa? Karena supaya dunia luar menghargai bangsa kita. Karena ini ketika kita bicara dalam konteks Indonesia, itu bicara soal harkat dan martabat bangsa, bukan komunal-komunal yang ada di negara ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Intinya bahwa TJ tetap teguh dengan pendiriannya dan tetap kita support untuk berjuang terus bagaimana supaya meneguhkan ke NKRI yang para pemuda-pemuda yang ada di tanah air yang begitu banyak memang terpapar oleh paham-paham, terutama soal siasa ya. Kalau kita bicara soal sahabat-sahabat kita di FPI ini, biasanya yang memang lain dari yang lain. Terkesan bahwa apa yang sudah menjadi keputusan para pandim pajak kita dia gugat dengan NKRI bersariannya misalnya, atau XHTI misalnya dengan khilafahnya. Kedua, saya selalu ingat pesannya Gus Islam Bahrawi bahwa kenapa kemudian orang selalu membawa agama, karena dengan membawa agama orang kelihatan terhormat. Apapun yang dia lakukan, sekalipun itu dia melakukan kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.